ilmu ini. Dan jangan kasih ilmu sama orang yang tidak menghargai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Khonifiddin arsyadakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Saya dapat dari Ustadz di pondok kami, Ustadz Farhat As-Suja'i ya. Ini dapatnya dari Facebook juga ya. Dikisahkan ada seorang profesor ya yang mengajar di Irak ya pada zaman dahulu. Profesor ini beberapa hari itu tidak melihat salah satu mahasiswanya yang paling pintar ya. Sehari, 2 hari, 3 hari itu gak masuk mahasiswa ini, Pak. Ditanya gak ada yang tahu kabarnya. Kemudian beliau pun bertanya di mana kira-kira dia tinggal. Kemudian ada yang menunjukkan. Nah, selesai ngajar itu profesor itu pun pergi menuju kos-kosan si mahasiswa ini. Ternyata mahasiswa ini tinggal di sebuah kos yang sempit ya, berada di dalam gang. Setelah mengucapkan salam, kemudian beliau diterima, beliau pun dijamu oleh muridnya ini, diberi teh ya. Kemudian ditanya sama profesor ini, kenapa kamu berapa hari nggak masuk? Ada masalah apa? Nah, muridnya itu berkata, ya, al-ilmu la yastari baqatu fajar. Wahai guruku, ilmu ini tidak berguna, walaupun hanya untuk membeli seikat sayur lobak. Gurunya kaget. Gimana maksudnya? Ada cerita apa? Nah, maka muridnya cerita. Beberapa hari yang lalu saya kelaparan. Uang saya tinggal 1,5 rial. Ya. Lalu aku pergi ke pasar, membeli roti. Harganya 1 rial. Kemudian aku beli seikat sayur lobak. Yang ternyata harganya 1 rial juga. Nah, sedangkan uangku, kan tadi 1 rial sudah beli roti, Pak. Tinggal 0,5 rial. Nah, beli sayur ini 1 rial. Berarti kan dia kurang 0,5 rial. Lalu aku bujuk penjual sayur lobak ini untuk mau menjual sayur lobaknya dengan harga 0,5 rial yang saya punya. Dan 0,5 rialnya saya bayar dengan aku ajari dia ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini ilmu kalau istilah bahasa Inggris itu Pak, grammar ya, tata bahasa Arab. Lalu penjual sayur ini berkata kepada mahasiswa ini, al-ilmu la yastari baqatu fajr. Ilmu kamu tuh gak ada harganya walaupun seikat sayur lobak. Gak bisa beli sayur lobak saya. Nah, akhirnya aku pun terpukul dengan omongan orang itu. Benar juga ya. Capek-capek saya kuliah, lama-lama saya kuliah, belajar, ternyata ilmu saya gak ada senilainya dengan seikat sayur lobak. Nah, kemudian saya ini mengatakan kepada muridnya, ini saya punya cincin emas. Ya, coba kamu bawa ke pasar, dijual. Nah, kira-kira dapat berapa? Baik, guru. Nah, berangkatlah dia ke pasar, menjual cincin emas gurunya, profesornya ini. Kemudian pulang lagi dan mengatakan, wah, alhamdulillah guru, ini cincin emas Anda harganya mahal sekali. Ya, harganya bagus ini uangnya. Ya. Gurunya bertanya, kamu jual di mana? Kok bisa dapat uang banyak? Harganya bagus. Ya saya jual di toko emas lah. Kata profesornya, kata gurunya, kenapa nggak kamu jual sama tukang sayur itu? Muridnya mengatakan, ya tukang sayur nggak ngerti lah nilainya emas. Maka gurunya berkata, begitulah ilmu ini. Ya. Kenapa kamu dihina sama tukang sayur itu? Karena dia tidak tahu
begitu berharganya ilmu ini. Dan jangan kasih ilmu sama orang yang tidak menghargai ilmu ini. Ya, Masya Allah Pak. Kisah ini membuat saya lama termenung. Saya mikir lama. Bagaimana ya nyari jalan tengah dari permasalahan ini. Ya. Kita mengajarkan ilmu, mendakwakan agama harus ikhlas. Karena Allah. Ya kan? Kemudian, kita juga nggak boleh membuat tarif, ya, menetapkan tarif. Kan banyak itu di Indonesia ini dai-dai yang terkenal pasang tarif, ya, jutaan bahkan puluhan juta. Nauzubillah, ya. Kita nggak mau kayak gitu Pak, ya. Tapi juga masyarakatnya kadang-kadang kebangetan gitu loh. Saya singgung di video saya terdahulu kan Pak, ya, tentang masalah amplop gitu kan. Banyak yang sangat tidak menghargai ilmu, tidak menghargai ustadz, tidak menghargai ulama, tidak menghargai guru ngaji gitu kan. Nah, ini berarti kan harus ada titik temunya, ya. Maka saya mengatakan pertama itu memang harus ada edukasi yang berkepanjangan kepada masyarakat kita ini, bahwa mereka tuh jangan sampai meremehkan agama, jangan sampai mereka itu menganggap sepele agama, ya kan? Allah berfirman di surah Thaha ayat 24, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang sempit dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, ya, ai khalafa amri, yang berpaling dari mengingatku maksudnya adalah orang-orang yang menyelisihi dari perintahku, kata Allah. Wa ma anzaltahu ala rasuli, berpaling dari yang diturunkan dari rasulnya. A'rada anhu, dia berpaling, dia menghindar, nggak mau dengerin, ya, nggak mau mengikuti rasul itu. Wa tanasahu, dia pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu. Wa akhadha min ghairi huda, dan dia malah mengambil petunjuk selain dari Allah dan rasulnya. Lalu pada kalimat ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kata Ibnu Katsir, fid dunya la tuma'ninata lahu, di dunia dia nggak akan pernah mendapatkan ketenangan. Wala in syaraha sadrahu, dadanya nggak akan pernah lapang. Wal sadrahu dayiqun, bahkan dadanya akan selalu sempit, li dhalalihi, karena kesesatan yang dimilikinya. Wa in tana'ama zahirahu, walaupun secara zahir kita melihat kehidupannya itu penuh kenikmatan. La bisa masya'ah, dia pakai baju apa saja yang dia kendaki, ya, mau berapapun harganya dia beli. Wa akala masya'ah, walaupun dia bisa makan apa saja yang dia inginkan. Tapi sesungguhnya kehidupannya itu adalah kehidupan yang sempit, penuh dengan penderitaan. Itu kan Pak, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari mengingat Allah itu apa ya? Banyak, ya. Gak mau belajar agama, ya kan? Gak mau paham agama, gak mau sholat, ya kan? Gak mau baca Quran, ya. Masih banyak Bapak orang-orang yang zaman sekarang ini menganggap ilmu agama ini, ya, dipandangnya tanpa mata. Nah, saya sering ngomong gitu Pak, bukan sebelah mata lagi, tanpa mata, ya kan? Kamu masuk pondok mau jadi apa? Sampai sebegitunya perkataan mereka. Paling kamu cuma jadi tukang baca Yasin. Astagfirullah, ya. Zaman sekarang orang sudah melek semua agama, sadar tentang pentingnya agama, masih ada orang ngomong kayak gitu. Kalau 30 tahun yang lalu mungkin lah, ya. Zaman saya mondok itu masih jarang orang mondok, ya. Tuh, kalau orang mondok tuh dibilang sama orang tuanya, sama anaknya, ini calon madesu ini, masa depan suram, mau jadi apa nanti, ya kan. Yang kedua, ya ini hanya
menguatkan lagi yang saya sampaikan tentang amplop itu, Pak. Masyarakat harus dipahamkan untuk menghargai ilmu, ya kan? Menghargai ustadz, menghargai dai, menghargai guru-guru ngaji, kan? Menghargai ilmu agama. Kalau kita bisa ngasih jor-joran, ya, berapapun nilainya ke seorang artis, penyanyi, mau bayar berapapun untuk bimbel, kenapa untuk agama ini kita pelit, kan? Tanyakanlah kepada hati kita, kenapa terhadap agama ini kita perhitungan, ya kan? Ya. Kenapa untuk orang-orang yang mengajak kita ke surga, tuh, kepada kehidupan yang abadi selamanya, kok kita ogah-ogahan, ya kan? Ya, pelitnya nauzubillah. Tapi untuk dunia tadi, ya, kesenangan dunia yang padahal cuma sementara, kita rela mengeluarkan berapapun dari harta kita, nauzubillah. Ya, bertobatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Cobalah Pak, kalau Bapak baca Sirah Nabawiyah itu, ibu-ibu baca Sirah Nabawiyah. Nah, dulu para sahabat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai menyerahkan setengah hartanya kepada Nabi SAW untuk jalan Allah. Setengah hartanya, Pak. Ya, kalau Bapak punya tabungan misalnya nih, mohon maaf Pak ya, misalnya Bapak punya tabungan 100 juta, ya, untuk masa depan. Berani nggak ngasih 50 juta? Ya kan? Berani nggak ngasih 50 juta? Untuk kaum muslimin yang sedang tertindas di sana, di Sudan, di Palestina. Ya, ya udah nggak usah 50 juta. 20 juta aja berani nggak? Ya kan? Ya. Dulu Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya kepada Nabi SAW, dia berikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku. Kata Nabi, keluargamu apa? Ya, keluargamu dapat apa? Abu Bakar menjawab, ku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa ya? Itulah ya para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang paling mulia. Ya. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita tidak sempit Pak di dunia ini, kehidupan kita lapang, bahagia, mulailah perhatian kepada agama. Buat pengajian, ajak teman-teman, kawan, tetangga, saudara, yuk kita buat pengajian yuk. Kita undang ustadz yuk. Buat panitia yang solid Pak. Buat panitia yang mantep. Kamu tugasnya antar jemput ustadz ya. Nah, misalnya ustadznya jemput karena pengajiannya mungkin malam, nggak kuat, angin malang, ya kan? Buat yang bagian khusus, kamu nyiapin makan ya. Nah, yang bagian khususnya lagi apa? Misalnya, ya, menyiapkan kotak infaknya, ya kan? Misalnya yang datang 20, dihitung-hitung tuh. Kalau yang infak 5.000, aduh, cuma dapat 100.000. Harus ada satu atau dua orang yang, yaudah saya yang membawalah kekurangannya berapa. Ya, orang kalau satu masyarakat itu, ya misalnya banyak yang susah, saya yakin nggak susah semua. Ya, pasti ada orang-orang yang Allah berikan kelapangan. Ini hanya masalah kemauan hati. Mau nggak kita membela agama Allah ini, ya kan? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah Pak dalam kehidupan kita kalau kita semakin perhatian kepada agama ini. Perhatian kepada orang-orang yang menjaga, menyebarkan agama kita ini. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.